Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Suara saya terdengar jelas. Yo, Eh, Selamat malam teman-teman, mas-mas dan mbak-mbak. Salam sejahtera untuk kita semua. Pertama, marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah melimpahkan rahmat serta hidayahnya sehingga kita dapat berkumpul di room meet pada malam hari ini dalam keadaan sehat walafiat. Kedua kalinya, sholawat serta salam semoga tetap terlimpahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW yang kita harapkan syafaatnya nanti di hari kiamat. Sebelumnya, perkenalkan saya Muhammad Irfan Rahmawan, anggota Divisi Fuse LPM Dedikasi periode 2021-2022. Mengucapkan selamat Hari Raya Idul Fitri, mohon maaf lahir dan batin untuk teman-teman semua. Pada malam hari ini, kita buka kembali agenda rutin kita, yaitu rasam-rasam progresif. Kita mulai dengan edisi Halal Bihalal Virtual dengan tema merajut silaturahmi dalam mempererat persaudaraan di tengah pandemi. Alhamdulillah, kakak-kakak narasumber sudah bergabung di Rumit. Terima kasih Mas Habib, Mbak Maria, dan Mbak Monik telah menyempatkan waktunya untuk hadir di room meeting pada malam hari ini. Langsung saja mungkin yang pertama adalah sesi kita buat santai saja, sharing-sharing biasa. Yang pertama mungkin kita mulai dari yang lebih muda dulu, yaitu PO 2019-2021, Mbak Yuli Krismontika. Mbak Monik, bisa tersambung? Halo? Halo. Aku agak Ya, nanti dulu nggak apa ya, Van ya? Masih oh, uh, oh gitu, oke. Iya, Mbak. Kita ke Mbak Maria dulu ya gitu. Mbak Maria, monggo Mbak. Dimulai dari perkenalan dulu mungkin. Nanti selanjutnya sesi sharing bersama teman-teman. Mbak Maria Tulkiftiah, dipersilakan. Oh iya, selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam Waalaikumsalam. warahmatullahi wabarakatuh. Ini dimulai apa dulu nih perkenalan? Oh iya, Ya, perkenalkan nama saya Maria Tukiftia, panggil aja Kak Maria ya. Saya PU periode berapa ya? Lupa. 2016-17. Ya. Udah, apalagi udah itu aja ya? Ini rumahnya Mbak, rumahnya Rumah saya di daerah Asem. Biasanya Karangrejo, Kecamatan Asem, Kabupaten Kediri. Boleh mampir kalau mau mampir. Ini mohon maaf videonya diaktifkan apa enggak ya? Apa tidak usah? monggo diaktifkan Mbak biar tahu. Diaktifkan boleh Mbak. Ya, halo.
udah apalagi ya, kesibukan sekarang di rumah aja, masih di rumah aja. Dan ya mohon maaf lahir batin, masih dalam rangka Idul Fitri. Selamat Hari Raya Idul Fitri untuk semuanya, salam kenal. Udah itu aja. Ya, Kamar, mohon maaf lahir batin juga. Kita awali sesi awal ini untuk perkenalan lebih dulu ya. Saya lanjut ke narasumber berikutnya, nanti sharingnya setelah sesi ini saja. Selanjutnya ke Mas Habib Muzaki. Mas Habib, dipersilakan Mas. Gimana suaranya lancar gak teman-teman? Halo Mas Habib. Atau lebih keras Mas suaranya Mas. Halo. Nah, ya, oke. Waduh, sinyalnya kayaknya agak kurang. Patah-patah ya? Patah-patah. Gimana udah terdengar teman-teman? Sudah Mas. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Asik akapnya. Ya, ini suaranya udah jelas belum? Suaranya. Mantap Mas, sudah Mas. Sudah Mas. Mantap. Sudah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Warahmatullahi wabarakatuh. Halo. Patah-patah terus. Bentar. Ganti jaringan dulu. Halo. Halo. Sorry lama. Jelas ya? Jelas Mas. Iya, jelas Mas. Oke. Ya. Perkenalkan, nama saya Muzaki. Biasa dipanggil Zaki. Saya dulu di Denpasar sempat menjadi PU di tahun 2018-19. Untuk alamat saya berada di Brebes, Jawa Tengah. Jadi kalau ada yang ke Jawa Tengah mau mampir ke Brebes silahkan. Kalau sekarang posisinya lagi di rumah di Brebes, jadi belum bisa ke Kediri. Status masih kuliah. Oke ya. Mas Habib, maaf lahir batin. Ya, mohon maaf lahir batin semua, teman-teman. Lahir batin Kak Habib. Ya, sama-sama. Oke, saya kembalikan ke MC lagi. Aduh.
Mungkin dari Mas Eko ada sepatah dua patah kata untuk sambutan membuka hari ini. Saya tuh. Mungkin ada sepatah dua kata. Oh ya. Saya ucapkan Nal Ailin, wal Failin, kembali suci. Jadi setelah berpuasa selama 1 bulan, kita mensucikan diri kita dan kembali kepada fitri dan harus lebih bersemangat ya, karena di kondisi yang seperti ini tidak boleh kita tidak bersemangat. Terus juga mohon maaf lahir batin kepada semuanya, anggota pengurus maupun alumni yang sejajarnya secara pribadi maupun secara organisasi. Dan juga terima kasih atas kehadirannya, masuk Mbak Maria, Mbak Monik, Mas Habib yang bisa meluangkan waktu. Kita yang junior-junior ini saling bersilaturahim dan menimba ilmu karena kami sadar kalau kita itu masih sangat dasar sekali gitu kan. Bagaikan langit dan sumur bor, kalau kata istilahnya. Ya, gitu saja. Mungkin bisa dilanjut, nanti bisa disambung-sambung nanti. Ya, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sambil nunggu Mbak Monik, mungkin nanti di akhir bisa bergabung Mbak Monik kayaknya. Kita lanjut ke sesi berikutnya, yaitu sharing bareng sama teman-teman. Kita ke Mbak Maria dulu. Mungkin Mbak Maria bisa, bisa ini Mbak Monik. Oke. Ke Mbak Maria dulu atau Mbak Monik dulu ini? Mbak Monik dulu aja, monggo. Kenalan aja ya ini. Nanti pas materi bisa ke Mbak Maria karena disambi-sambi guys. Ya. Sebelumnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam Persma. Salam Persma, salam Pers mahasiswa. Salam Pers mahasiswa. Ya Allah, kangen deh. Sebelumnya makasih buat kawan-kawan telah membuat acara spesial ini ya. Perkenalkan, karena sesinya kenalan, nama lengkap Yuli Krismantika, biasa dipanggil Monik, asli Kediri, ya, orang lokal. Oh enggak Pak, asli Kediri, terus apa lagi ya? Bergabung di LPM Dedikasi sejak tahun waktu awal kuliah 2017. Dulu masih jadi anggota magang selama setahun. Kemudian jadi anggota media 1 tahun di 2018. Kemudian koordinator media waktu PU-nya Mas Habib 2019, 2020 ya terpaksa menjadi pimpinan umumnya. Gitu. Prodinya KPI. Sekian kenalan dari saya. Mungkin teman-teman juga nggak asing ya, karena anggota magang kan waktu itu masih sempat ketemu saya. Gitu. Jangan lupa untuk mampir-mampir kalau mau ngopi di rumah atau di warung kopi. Ngopinya di mana Mbak? Ngopinya? Siap. Ngopinya di mana? Ya, di sini. Improve guys. Dimasmu bertemu guys. Mantap, mantap, mantap. 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 Oke, kita lanjutkan ke sesi yang kedua tadi, yaitu sharing
Para kakak-kakak dari LPM Dedikasi. Kita ke Mbak Maria dulu. Mbak Maria, ini bisa diceritain prosesnya ketika Mbak Maria masuk di LPM Dedikasi. Kemudian Mbak Maria berprosesnya seperti apa? Mungkin bisa di-share ke teman-teman. Monggo, Mbak. Oh ya, ini dari awal sampai akhir gitu ya? Mulai awal masa Iya, LPM itu juga sampai boleh, Mbak. Biar ya, terlalu biar panjang. kita ya, monggo Mbak Mar. Dulu masuk LPM apa ya? Oke Bang, sharing aja ya pengalaman. Pertama kali kenapa aku pengen masuk di LPM Dedikasi? Pertamanya diajak sama teman, terus saya nggak tahu itu organisasi apa, UKM apa. Akhirnya yang ikut aja. Dulu sebenarnya nggak ada pikiran sama sekali buat masuk ke UKM ini. Terus kemudian masuk di dalamnya, daftar, magang, ikut PJTD, dan di situ ya mungkin karena temannya banyak ya, teman-teman dari kuliahku itu banyak, akhirnya ya jadi nyaman. Kemudian dulu itu karena aku suka tantangan orangnya, jadi waktu itu saya paling nggak senang nulis, paling nggak senang baca. Akhirnya kan kalau masuk di UKM ini otomatis kan itu hal yang paling bertolak belakang dengan kesenangan saya. Jadi nantang diri sendiri, bisa nggak sih kalau ngelakuin sesuatu yang nggak kita senengin. Dan endingnya ya di situ memang benar-benar tertantang ya di LPM. Dan masuk prosesnya ya gitu aja, terus jadi pengurus. Kegiatannya kan sampai sekarang mungkin kalau yang tahun-tahun ini ya, karena situasinya pandemi nggak kerasa apa ya, nggak kerasa effortnya, usahanya buat ngejar-ngejar narasumber, cari berita kesana kesini gitu. Dulu itu kerasa sekali kalau kita mau bikin topik, cari berita, terus pokoknya dihubungi terus kesana kesini, dilempar kesana kesini. Itu effortnya sing paling berkesan kalau menurut saya, sampai akhirnya jadi pimpinan umum. Ya itu pengalaman yang luar biasa. Saya mau bilang kalau sebenarnya passion apa ya namanya, kesukaan saya tetap bukan di bidang menulis ataupun membaca. Kan jurnalis otomatis harus punya keilmuan di bidang itu kan. Tapi kalau dari sampai saya sekarang udah keluar di LPM, kesukaan saya bukan itu, tapi lebih ke desain ya. Kalau teman-teman yang di bawah angkatan di bawah saya itu pasti tahu kalau saya senangnya sampai sekarang itu desainnya. Ya, tapi tetap kalau baca tulis mungkin sebisanya. Jadi dulu kalau jadi PU, kenapa kok bisa jadi PU ya, itu kata teman-teman saya, itu pilihan Tuhan, hanya kebetulan semata. Begitu kali ya. Boleh tanya-tanya, boleh. Sekalian mau gabung teman-teman, nyalakan aja mikrofonnya juga boleh. Iya, buat teman-teman yang mau sharing-sharing atau mau tanya-tanya ke Mbak Maria, boleh dipersilakan. Bisa melalui forum chat atau langsung menyalakan mikrofonnya. Kalau Mbak Maria tadi ada nggak sih Mbak pengalaman unik mungkin ketika
sampai harus terjun buat nyari berita, ada hal-hal unik gitu mungkin enggak. Yang unik. Pernah tulisannya diprotes orang atau Oh, itu wah, sayangnya Mas Fandi nggak ikut ya di sini. Dia kan angkatan di bawah saya sih. Waktu saya jadi pengurus ya. Itu yang paling berkesan ketika itu pernah nulis berita, enggak, bukan berita, opini, waktu ospek ya masih setahun dulu, tahunnya saya agak lupa, kalau nggak salah ya 2017 ya. Kalau nggak 2017 ya 18 antara itu, nulis opini, ada yang nulis anak magang. Itu karena mungkin tulisannya itu kita kurang menggodok isinya. Jadi kayak ada beberapa hal itu sih mungkin kalau dalam aturan jurnalistik itu kurang pas, tapi karena kondisinya itu kemarin tuh ngejar deadline ditambah karena ada tantangan tersendiri sih. Kenapa buat berita yang agak kemungkinan menimbulkan pro kontra itu ada. Ketika itu pas ospek ada acara kayak ada sesuatu pensi dari anak-anak baru, mahasiswa baru. Ya ada penampilan yang menurut si penulis itu kurang mencerminkan dari lain gitu suatu kampus yang notabene Islami gitu, ininya gitu. Terus otomatis kan ada opini yang kurang sepakat dengan penampilan itu, jadi terus ditulislah opini itu tema, terus kemudian dilempar ke tim redaksi untuk diposting di website ya. Terus kemudian ya udah, itu karena mungkin ya itu kurang penggodokan di tim redaksinya, jadi keburu ke up terus ke share, banyak banget yang komen dari yang narasumber sampai orang semuanya lah, semua pihak itu semua pada komentar sampai ditelepon, sampai kita di bahasa Jawanya dilungguhkan ya, dilungguh nih dari narasumber, penulis sampai yang protes semuanya pokoknya. Tapi pada akhirnya dulu endingnya itu tulisan tidak dihapus, tidak direvisi karena menurut kami itu masih tidak menyalahi aturan tata cara menulis jurnalistik yang salah. Cuman mungkin dari sisi bahasa ada yang menyinggung seseorang ataupun suatu pihak gitu. Ada yang nggak terima, terus kemudian minta dihapus, tapi dari kami tidak mau dihapus. Akhirnya dulu cuma mau diganti itunya aja, gambarnya aja. Udah sih gitu aja. Itu lumayan itu. Saya itu lumayan booming. Itu viewernya paling banyak tulisannya. Udah itu aja. Kembali ke MC ya. itu berarti ya.
banget. Tapi akhirnya tetap terbit ya itu Mbak ya tulisannya. Iya, tulisannya tetap terbit dan tetap nggak dihapus. Karena dulu mau protes, kita mainnya kan kita kalau mau diprotes harus dengan tulisan. Kalau mau kan itu bentuknya opini ya, jadi bukan Ya. suatu hal tentang benar atau salah kan. Kalau opini kan ada sudut pandang yang dibawa. Jadi kalau mau menolak atau tidak sepakat dengan tulisan ya harus dilawan dengan tulisan perang tulisan itu ya. Tapi dari pihak yang protes itu tidak mau ya, jadi tetap terbit. Oh ya, oke Mbak. Kita ke Mas Habib dulu. Mas Habib mana ini? Kita ke sambil Mas Habib mungkin masih kendala di jaringan. Kita ke Mbak Monik dulu, Mbak Monik. Halo. Oh ya, Mbak, Mbak Monik. Mbak Maria, kalau di sekarang kan kelihatannya sih dari yang angkatanku terus angkatan atasku kayaknya itu anggotanya kan anggotanya lebih mendominasi ke perempuan. Kalau di Mbak Maria dulu seperti apa Mbak? Di angkatan sampean? Sama aja sih. Angkatan saya dulu sama aja, mayoritas perempuan. Yang cowok itu rata-rata nggak pernah bertahan sampai akhir. Cuma awal ikut-ikut aja, cuma 2-3 orang, tapi nggak sampai akhir. Kalau yang sampai akhir, sampai saya selesai pengurusan itu ada 7 orang. Orang cewek-cewek semua. Jadi ya kayaknya udah itu ya. Mungkin yang telaten nulis kayaknya cewek-cewek. Kan nggak? Iya mungkin bisa jadi. Terus Mbak awal-awal bergabung di LPM, maksudnya sampai bilang tadi yang awalnya nggak suka baca sama nggak suka nulis gitu. Adaptasinya Mbak Maria seperti apa? Harus mulai terbiasa dengan bacaan dan tulisan gitu Mbak. Otomatis pertama kan karena tanggung jawab nomor 1 tanggung jawab, karena kan kita ada tugas, ada amanah, tema A, tema B, topik A, topik B, otomatis kan kita harus tahu dari seluk-beluk sesuatu yang kita tuliskan. Jadi otomatis ya harus nyari
nyari hal-hal yang berkaitan itu yang kita yuk bagus. Tapi karena ada rasa tanggung jawab, kita harus menyelesaikan tulisan yang udah di ya, apa yang diserahkan ke kita itu supaya bisa terbit. Kan ada juga kayak gitu dari diri sendiri ya. Gitu enggak? Betul. Ya, kita sapa Mas Habib Muzaki. Mas Habib mungkin bisa diceritakan awal-awal Mas Habib masuk di LPM. Oh, ya. Kalau dulu saya masuk LPM Kemudian kebetulan ya. Ya, silakan. Kalau dulu saya masuk LPM gimana? Jelas? Jelas. Monggo, Mas. Oke. Ya. Kalau dulu saya masuk LPM kebetulan di tahun 2017 kalau nggak salah. 2017 saya semester 5. Iya, semester 5. Jadi untuk anggota magang saya termasuk yang paling kan ya, termasuk tua lah. Kalau pada saat itu. Berarti saat itu saya seangkatan sama Mbak Monik. Sama Mbak Monik, terus Mas Adim. Kalau untuk di LPM ya, Monik, Mas Adim, terus Mbak Nita. Nah, angkatan itulah, angkatan 2017-18. Awal-awal kenapa saya masuk LPM dulu? Karena saya menganggap bahwa di kuliah itu terlalu nganggur gitu. Maksudnya terlalu banyak waktu luang. Jadi saya mencoba mencari-cari kegiatan lain selain di kampus, selain perkuliahan maksudnya. Jadi saya mencoba masuk UKM. Nah, kebetulan saya waktu itu agak gemar membaca. Jadi saya cari UKM yang kiranya bisa menampung minat saya gitu. Saya masuk LPM, waktu itu ada adik tingkat saya yang kebetulan dia masuk LPM, terus saya tanya-tanya, akhirnya masuk ke situ, ke LPM. Waktu itu cerita saya pertama kali masuk itu Mas Idris. Kalau yang kenal Mas Idris, awal-awal di tesnya disuruh nulis keadaan sekitar waktu itu, suruh mendeskripsikan keadaan sekitar waktu itu di SC Sport Center. Pas ada acara apa sih? Kalau awal-awal perkuliahan di SC biasanya semua mahasiswa acara kayak acara yang UKM rame-rame itu, kayak mempromosikan UKM. Nah di situ inaugurasi. Mana Mbak Maria? Acara apa? Inaugurasi. Iya, inaugurasi benar. Pokoknya di situ disuruh nulis keadaan sekitar, terus sama Mas Idris katanya keterima. Gitu. Berarti itu tahun 2017, jadi anggota magang setahun sampai 2018. Terus 2018 murtad. Kebetulan saya diangkat menjadi pimpinan umum waktu itu. Sebenarnya apa ya? Agak nggak bagus juga, baru 1 tahun langsung jadi PU. Makanya jangan ditiru.
untuk angkatan selanjutnya minimal udah 2 tahun lah di LPM biar tahu seluk-beluk. Ya seperti itu. Ya anggota magang setahun, jadi PU setahun. Ya saya kembalikan ke Mas Irfan. Barangkali ada yang mau tanya, silahkan. Ya Mas, maaf ini sinyalnya agak sulit. Ya, Mas, selama berproses di LPM 1 tahun menjadi anggota magang, kemudian diamanai gitu untuk menjadi pimpinan umum. Ada pengalaman unik apa Mas? Yang pasti Selama pengalaman berproses uniknya di menjadi LPM. PU itu ya. Yang pasti pengalaman unik menjadi PU tersebut. Karena serasa apa ya, amanah tersebut terlalu berat gitu. Langsung di pundak itu terasa berat. Seperti itu Mas. Sebenarnya kenapa saya dulu memberanikan diri untuk menerima amanah tersebut, karena kan waktu itu saya termasuk orang yang ingin tahu gitu. Waktu itu ambisi saya bukan ambisi, keinginan saya punya peta kampus lah ibaratnya. Di dalam jurnalistik kan sumber data itu kan hal yang sangat penting saya. Jadi waktu itu misi saya sebenarnya menjadi PU adalah membuat peta konsep dari kampus terkait sumber-sumber data. Misalnya kerusakan, misalnya kalau ada isu di kampus, isu apa lah, masalah prasarana atau kegiatan belajar mengajar. Itu kalau ada masalah, jadi kita langsung tahu, ketika kita akan memverifikasi sesuatu, kita langsung menuju ke sumber data. Jadi misalnya sarana prasarana ke Kasubag, KPM ke kemana. Itu rencana saya untuk membuat peta tersebut. Akan tetapi mungkin dikarenakan pola komunikasi saya kepada anggota yang kurang cukup bagus, akhirnya tidak terlalu terlaksana seperti itu. Gimana? Ada tanggapan? Ya Mas. Berarti garis besarnya peta kembali ke komisinya sama membuat peta konsep itu tadi. Berarti kayak apa ya namanya? Lebih mendekati ke pimpinan kampus gitu ya buat kita gali datanya lebih dalam gitu. Enggak, sebenarnya lebih mengetahui kayak struktur kampus, bagaimana kampus itu dijalankan, bagaimana strukturnya. Minimal saya waktu itu bertekad untuk LPM itu tahu. Jadi kalau misalnya ada UKM lain atau mahasiswa ingin komplain terkait sesuatu di dalam kampus, jadi LPM bisa menunjukkan arah atau jalan yang benar gitu. Verifikasinya di mana? Kalau mau cari beasiswa, carinya di mana? Kan rata-rata informasi seperti itu mahasiswa sekarang saya rasa belum terlalu tahu gitu. Minimal waktu itu harapan saya LPM bisa mendapat kunci-kunci tersebut. Tetapi di akhir periode saya ternyata belum bisa terlaksana. Ya mungkin untuk sekarang barangkali ada yang mau melaksanakan.
Itu saya. Kan? Bisa dicoba nanti Mas ya. Hmm. Iya. Mungkin kita buka sesi tanya jawab dulu. Ingin ditanyakan atau yang ingin disampaikan. Halo, Halo, ya mungkin dari teman-teman ada yang mau sharing-sharing atau tanya-tanya ke Mas Habib atau ke Mbak Maria, dipersilakan. Iya Mas Habib dan Mbak Maria. Dalam misinya menjalankan UKM ini kan relasi itu kan perlu. Nah, kemudian gimana sih Mbak Maria atau sama Mas Habib menjalin relasi, meningkatkan apa ya? Ya, meningkatkan relasi mungkin sama teman-teman internal UKM dedikasi atau dengan UKM internal di kampus. Monggo Mbak Maria dulu yang lebih senior. Silakan ke Mas Habib dulu. Mbak Maria dulu boleh. Ya, soal relasi ya. Kalau relasi memang eksternal, internal, bahkan internal LPM-nya sendiri kan itu penting. Kalau zamanku dulu itu sing paling kerasa antar UKM. Antar UKM kita dulu lumayan solid ketuanya, ketua UKM. Dulu kan sebelahan sama UKM Foster sama UKM Mas Pala, Anda, yang paling deket kan itu. Kita ada agenda rutin sih, karena dulu pernah ada satu acara namanya kan konser amal. Konser amal itu acaranya Amoba, UKM Amoba. Terus kita waktu itu ada rapat, kemudian sepakat bentuk panitiaan itu satu UKM semuanya. Tapi kayaknya nggak semua UKM dulu kayaknya, agak lupa aku. Dan dari situ kan otomatis para ketuanya, waktu dulu saya jadi PU-nya, otomatis ada agenda sering ngopi dulu masih ingat ngopinya di daerah Pasar Paing. Kalau di Kediri, kalau ya orang Kediri yang paham ya, di Pasar Paing ketuanya pada ngumpul di situ berapa kali ya, pokoknya beberapa kali ngopi lah, kita bahas ya. Dari situ sih otomatis malah kedekatan antar UKM jadi kebangun. Jadi dulu kayaknya agak ke gap sama anak Dema. Kita bahas Dema boleh ya. Dulu pernah agak apa ya, kurang sepaham sama orang-orang Dema, jadi
Mungkin karena itu jadi anak-anak UKM pada bisa secara emosional. Ini dulu lumayan dekat. Kalau soal eksternal, kalau di luar UKM, cara bangunnya apa ya? Ya otomatis kalau ada undangan kita hadir. Kalau LPM lain, entah itu luar kota, dalam kota, kita upayakan untuk hadir. Entah itu cuma perwakilan ataupun orang banyak, ya diusahakan kita hadir kalau ada undangan dan otomatis itu sudah menjalin komunikasi. Dan misalkan kalau ada masalah, problem internal kita, kalau membutuhkan saran bisa juga sharing ke mereka, ngopi tah atau via telepon bisa. Itu berguna banget kalau antara LPM. Jadi masalah satu masalah di kita kadang nggak paham jalan keluarnya. Kalau di LPM lain kita bisa tahu jalan keluarnya. Nah, gitu sih. Tapi yang penting kalau menurut saya ya, yang penting solid di internal dulu. Internal dulu, baru ke UKM, baru ke eksternal. Gitu. Lanjut ke Habib ya. Ya, masuk. Sebenarnya untuk saran-sarannya sama kayak Mbak Maria. Cuman keadaan saya waktu dulu untuk sesama UKM, Ya, saya monggo, rasa Mas. mana Mas? Lanjutan ya. Ya. Untuk saran-sarannya sama kayak Mbak Maria. Ketika misalnya dari internal kamu sendiri, seringnya kan kalau ada undangan pasti hadir, untuk sisi dari alumni, untuk relasi alumni kebanyakan kita kan membangun hubungan dari ngopi. Biasanya seringnya Mbak Maria biasanya kalau lenggang ayo ngopi itu ngajak teman-teman. Biasanya dulu di mana sih? Di Green ya dulu kalau nggak salah. Di Green sampai saya berubah jadi gede. Iya, seringnya di situ kalau nggak salah. Kalau untuk relasi luar, kalau waktu zaman saya itu lebih ke menjaga sih. Kurang begitu luas ekspansinya, lebih ke menjaga. Jadi relasi-relasi yang sudah ada diimpun dan dijaga silaturahminya. UKM lain kebanyakan karena biasanya relasinya dari sering meminjam barang, main ketika lenggang di situ biasanya. Kalau untuk sekarang saya kurang tahu keadaannya kalau pandemi seperti ini. Dari segi sosialnya gimana saya kurang paham. Mungkin nanti Pak Eko bisa ceritakan biar kami bisa tahu. Ya, sepakat. Seperti itu sih. Biasanya juga kalau ada masalah, seringnya konsultasi ke senior gitu. Senior biasanya Pak Dum atau Mas Fatikin seringnya. Saya kembalikan. Monik barangkali. Monik masih aktif. Mungkin ganti Mbak Monik, ya kalau sudah longgar saya sharing-sharing.
Mbak Mon. Mungkin saya ingin bertanya ya ke Mbak Maria. Itu kan Mbak Maria kan apa namanya ngomong tentang solid di internal dulu, di internal baru ke eksternal ya kan. Terus cara menjalin kesolidan itu Mbak, terutama di masa-masa seperti ini Mbak, yang tidak pernah ketemu, jarang ketemu ya kan Mbak. Kadang-kadang ada miskomunikasi segala macam ya kan Mbak. Itu bagaimana sih Mbak membangunnya Mbak menurut sampean Mbak? Oh iya. Jawabanku ya sulit sih ya. Memang sulit. Kalau nggak ketemu emang sulit. Itu nggak Mas Habib? Karena aku kan nggak ngalami. Karena kan saya juga nggak ngalami ya. Jadi memang sulit. Kita harus ketemu kalau pengen dekat secara emosional, dekat secara hati ke hati. Itu kan harus ketemu. Kalau nggak ketemu, ya anu sih mungkin ya bisanya ya sering-sering ya meeting kayak gini, meeting virtual atau telepon gitu, telepon grup atau bagaimana. Bingung aku juga. Mas Habib. Ya, nah, sebenarnya agak bingung juga ya. Kalau menurut Mas Habib gimana Mas Habib? Ya. Sebenarnya saya juga nggak ngalami ya situasi seperti ini. Sama sekali nggak ketemu gitu. Tapi kalau boleh cerita waktu dulu kan di waktu saya ada program dari Jaker yang namanya kalau nggak salah ngopi gembira apa gimana gitu. Jalan-jalan gembira apa ngopi gembira. Jadi itu diagendakan 1 bulan sekali kalau nggak salah. Jadi dalam 1 bulan sekali para pengurus itu ngopi, tapi membahas hal-hal yang ringan saja. Nah gitu, sharing-sharing, ngopi-ngopi santai lah. Itu program dari Jakar dulu. Caranya seperti itu kalau dulu. Memang harus ketemu. Kalau nggak ketemu itu gimana ya? Pengalaman saya agak susah membangun kedekatan gitu. Pengalaman saya. Tapi barangkali sekarang ada rumus baru dari Pak Eko barangkali. Saya kurang paham. Kalau dari saya sendiri kan kalau proker 1 bulan sekali ngopi itu kan memang sudah ada Mas ya. Sebelumnya dari saya sendiri. Tapi kadang-kadang apa ya Mas ya? Kalau kita bilang kedekatan emosional internal ya kalau misalkan jarang ketemu Mas ya, itu kan memang sulit ya untuk dijalin dengan semaksimal mungkin ya. Kadang-kadang saya ngopi, saya sempat merumuskan ini kan untuk kopi sama-sama Jaker dulu awal-awalnya. Awal-awal memang enak Mas. Di tengah-tengah ya kan sudah rapuh ya kan. Semangat hilang ya kan. Makanya perlunya kita maaf tadi minal aidin wal faizin kan kata Mas Eko ya kan. Aduh keren tuh kata-katanya. Nah, tapi kan gimana Mas ya? Saya juga bingung ya Mas. Soalnya saya sering ngomong ke are-are dan ya mungkin bulan inilah saya adakan lagi Mas ya. Saya coba lagi. Misalkan memang kalah lagi, mungkin bisa saya ganti ke agenda lain ya kan. Tapi mungkin proker seperti ini memang perlu sih Mas. Seperti masa-masa Mas Habib 1 bulan sekali ngopi segala macam, membahas ringan ya kan. Ya kapan-kapan saya nanti adakan lagi Mas. Doain aja Mas biar lancar Mas. Amin. Sebenarnya intinya mengemban tanggung jawab itu kan jangan ngerasa dipikir sendiri gitu. Ini kan organisasi. Saling curhat aja, saling berbagi masalah, saling berbagi solusi gitu. Terus saya gitu. Jangan terlalu
dipikir sendiri lah. Sering-sering konsul sama yang lain. Pasti ini juga apa ya cerita. Pasti di angkatan ini 1-2 pasti ada yang nggak pernah kontekan. Misalnya Aslam dengan siapa pasti ada gitu orang dengan padahal satu organisasi tapi nggak pernah kontekan, pasti ada. Nah caranya ya itu bangun itu aja, bangun apa namanya, bangun hubungan, sering chat, sering kontak, pintar-pintar cari konteks lah ibaratnya, cari konteks yang berhubungan dengan salah satu anggota. Tuh, Mas Iya Aslam. mas, iya mas, siap mas. Mungkin karena saya kan orang baru ya kan mas, maksudnya orang-orang baru kritis ya kan mas, diomongin ngono kuwi ya tuh mas. Mungkin apa sih mas pengalamannya mas? Mas kan sudah jadi PU berapa tahun, atau enggak Mbak Maria sudah jadi PU berapa tahun ya kan? Itu apa namanya pengalaman atau yang sampean rasa sekarang terkait menjalin komunikasi dengan orang lain tuh apa yang Anda rasakan? Mungkin kayak terbantu atau gimana, ataukah merasa apapun, mungkin misalkan sama Dolan, Endi terus ngontak bocai atau turun ngomong bocai atau mungkin apa sih mas yang sama rasakan setelah menjalin komunikasi atau jaringan? Manfaat dari menjalin komunikasi. Iya. Yang pasti kopi gratis itu pasti. Kopi biasanya pasti gratis. Banyak mas, maksudnya terutama kenalan terkait jurnalistik ya, dari segi wartawan atau LPM lain, dari bisa tahu masalah isu-isu lain kan. LPM itu kan ada yang namanya PPMI gitu. Jadi kita dari sisi besar masalahnya kita bisa ikut andil gitu, bisa merasakan pengalaman bagaimana rasanya menyelesaikan isu nasional. Salah satu pengalaman apa namanya yang lumayan berharga menurut saya. Kita kenal orang-orang lain yang sefrekuensi, itu menurut saya pengalaman yang berharga. Dan kerasa banget, dunia kerasa apa? Dalam memandang suatu masalah itu jadi lebih terang. Nggak asal gerusa-gerusu. Dari Mbak Maria barangkali, dari manfaat relasi, monggo. Ya sama aja sih sebenarnya. Kalau pengalaman pribadi lebih ke bahkan itu lebih ke belajar memahami sesuatu ataupun seseorang itu dari berbagai sudut pandang. Jadi di LPM itu karena ini khusus dari garis besarnya, kalau di LPM itu kita malah jadi belajar nggak gampang menyalahkan orang ataupun sesuatu ataupun kejadian. Jadi kita kan harus melihat dari berbagai narasumber, berbagai literasi kan ya. Otomatis kita akhirnya sampai nggak punya dasar untuk bisa menyalahkan orang atau menyalahkan situasi. Karena semua hal itu ada alasannya. Ya itu sih yang paling kerasa. Mungkin orang-orang LPM itu pasti merasakan. Jadi kalau udah keluar di LPM, rata-rata orangnya pasti melihat sesuatu gak gampang emosi dan gak gampang terpengaruh. Gitu kali ya. Setuju Mbak Maria, setuju. Ya itu Kak Monik mungkin udah longgar.
Mbak Mon. Mbak Mon. Siap. Bentar, guys. Mungkin dari Vinda atau Vina ya kan. Monggo bertanya. Ini PU zaman dulu ini. Vinda, Vina. Mungkin kalian ingin bertanya mungkin Nyimak dulu Mas. waktu di LPM mungkin. Monggo Vinda, Vina. Beri tempat secara live langsung di Google Meet ya kan. Monggo. Terima kasih Bu Maria sama Mas Habib. Vina, bentar ya. Baru luang. Halo. Nyambung nggak ya? Halo. Nyambung, monggo. Oke, sebelumnya sorry ya disambi-sambi. Tapi aku udah konfirmasi kok sama Irfan kalau disambi. Iya Mbak, iya. Oke. Dan karena narasumbernya barengan Mbak Maria dan Mas Habib, jadinya aku ya udah nggak apa-apa. Banyak dibantu. Sedikit mengerjain ya. Tadi apa topiknya? Tentang itu ya? Manfaat relasi ya? Yang terakhir. Ya, Tanya ya. ya Mbak. Lah yang kamu rasakan apa Lam selama ini Lam? Yang saya rasakan belum terasa Mbak. Kalau aku di LPM itu yang paling berkesan adalah ketika itu banyak jalan-jalan sih. Karena aku kan sebenarnya nggak punya banyak teman untuk jalan-jalan ya. Sementara kalau di LPM selain jalan-jalan, kita juga itu tadi yang dibilang Mas Habib menemukan teman sefrekuensi juga gitu. Jadi jalan-jalannya tuh nggak sekedar menghambur-hamburkan uang, malah menghemat ya, sedikit gembel. Terus kalau di LPM dulu tuh aku belum cerita ya yang awalnya. Tadi Mas Habib sama Bu Maria udah. Kalau aku sebenarnya lebih ke cari UKM yang nggak sengaja juga sih. Dulu temanku banyak yang daftar di LPM karena murah. Ya. Dan akhirnya di antara UKM lain yang paling murah cuman LPM, akhirnya aku daftar satu aja di LPM itu. Terus selain itu, wah dilihat-lihat cocok nih, maksudnya sejurusan gitu loh sama prodiku KPI. Terus aku dulu kan pengen kayak di penyiaran, lebih ke broadcasting, kayak pengen lah masuk TV gitu-gitulah. Terus akhirnya kesampaian dan diwadahi untuk pertama kalinya semester 1 apa semester 2 ya, disuruh ngeliput malam-malam itu waktu inaugurasi. Terus liputan bareng satu temen anggota magang juga, dipandu sama Mas Idris sama Mas Fandi. Itu yang nyuruh Mas Idris sih sebenarnya, tapi ada Mas Fandi juga. Akhirnya semester 1, semester 2 udah masuk medianya kampus UKM gitu kan. Siapa yang nggak bangga gitu. Wah, bisa pamer nih ke teman-teman Ria gitu. Tapi jangan dicontoh. Tapi jangan dicontoh teman-teman. Dan akhirnya wah, jadi seneng, tapi lama-lama semakin mendalami, loh kok ternyata broadcastingnya nggak terlalu, lebih ke nulis sebenarnya kayak gitu. Kalau untuk masalah baca juga, aku sebenarnya dari dulu suka baca, tapi baca aku tuh beda gitu sama yang di LPM gitu. Jadi bacaanku tuh banyak dikritik karena
Aku suka membacanya tuh dulu waktu sekolah itu novelnya Habibur Rahman, Terelie ya kan, agak dikritik. Kamu baca ini loh gitu. Novelnya Pram gitu-gitu. Semester 1 2 tuh udah disuruh baca kayak gitu. Cuman habis selembar 2 lembar kok capek ya, belum menemukan feel-nya, belum tahu kenapa aku harus baca itu gitu. Terus akhirnya ya udah nyaman sama teman-teman itu yang paling penting juga ya. Nyaman sama lingkungannya, diterima itu penting juga. Terus kayak ada agenda-agenda yang sebelumnya nggak pernah aku ikutin, yang apa ya, cocok nih gitu. Itulah diskusi-diskusi dulu tuh masih sering kayak rasan-rasan progresif, diskusi isu, terus kelas mengalir, belajar menulis, kenalan sama wartawan-wartawan, ya kan, apalagi pas PJTD itu. Narasumbernya kayak wartawan radar jawab pos atau radar gitu. Wah, kita merasa sangar ngono ya. Kan mahasiswa masih polos ya waktu itu, semester 1 2. Menarik gitu. Akhirnya ya udah keterusan sampai alhamdulillah menyelesaikan sampai akhir masa periode lah. Gitu. Udah kembali ke MC dan Gumar dan Mas Habib. Halo, tes. Mungkin Mas Irfan sedang itu ya, gangguan sinyal ya. Ya Mas. Sini mau sharing bentar sambil menunggu Mas Irfan. Saya teringat salah satu salah satu kesalahan saya yang paling besar ini di awal periode saya adalah belum bisa mengembalikan tulisannya yang ada di website FM Dedikasi yang sudah ada selama 3 tahun. Saya sangat minta maaf sekali karena sudah diusahakan ternyata belum bisa. Hanya kita ganti domain ya, dan belajar untuk mengelola sendiri. Dan ketika mengelola website sendiri ternyata itu tidak mudah ternyata. Yang sekarang kan webmasternya kan Farhan Hidayat. Nah itu ternyata juga masih ongoing, jadi masih learning by process gitu kan. Jadi ya belajar ya sambil berproses. Kemarin juga sempat error lagi websitenya, tapi sudah diperbaiki. Itu salah satu mungkin ya saya minta maaf sekali ya belum bisa mengusahakan itu. Itu Farhan Hidayat baru bergabung itu, yaitu tersangkanya itu dia sekarang webmasternya. Dan juga memang kita agak shock ya karena kondisi seperti ini. Sempat di awal-awal itu kita bahkan ragu-ragu ya untuk mengadakan oprek. Sempat ragu-ragu menggunakan oprek, kira-kira bisa enggak ya gitu kan. Online offline apa gimana ya gitu kan. Hanya diberanikan bisa dapat, kalau online-nya 80, kalau yang datang waktu PJTD sekitar 25 gitu. Kita bersyukur. Cuma yang sulit itu ketika di tengah-tengah perjalanan, ketika kita sudah mau membiasakan diri untuk offline, karena kampus EIN Kediri itu istimewa. Istimewanya dia tidak ditutup. Kalau kampus lain kan ditutup kan. Polinema, UIN Tulungagung gitu kan.
kampus-kampus lainnya ditutup untuk akses kegiatan. Ya, IAIN Kediri masih diberi kelonggaran untuk mengadakan kegiatan. Jadi masih bersyukur kita masih bisa mengadakan kegiatan di area kampus. Cuma ternyata di tengah-tengah perjalanan, ya kita kan nggak bisa memaksa untuk setiap pengurus atau anggota tetap tinggal di Kediri dan sekitarnya. Akhirnya untuk menjangkau itu diadakan secara online. Dan online ya pasti juga lebih banyak kendalanya ya, karena untuk chemistry-nya mungkin ya lebih dapat kalau ketemu gitu kan. Lewat layar kaca ini kan susah gitu. Dan juga saya kemarin juga saya sangat bersyukur ya bisa berkomunikasi lagi dengan PU-PU lama gitu kan. Saya juga mengenang memori-memori dulu ya, memori indah ketika masih magang, masih pengurus awal, nggak begitu mikir. Sekarang jadi pengurus terakhir PU lagi gitu kan. Ternyata mikir sekali ini saya ini. Pengen magang lagi saya lah. Nah, nggak ada beban kan, liputan itu kan. Cari-cari orang masih biasa lah. Sekarang mumet ini. Tapi saya bahagia kok. Senyum terus saya ini. Ya. Terus sedikit sharing aja. Mungkin ada teman-teman yang lain mungkin ingin lebih jauh menanyakan yang lainnya. Dari Vina, mungkin Mbak Alvina, Mbak Alvia, Mas Farhan mungkin ada yang mau disampaikan, tanyakan ya. Ngomong kita bisa satu forum ini kan jarang-jarang. Atau Mas Farhan dulu mungkin cerita pengalamannya pulang. Udah ketemu Mas Habib belum di Brebes ini, Mas Farhan? Belum, Mek. Harap jaluk THR sih gue. Kita THR ini Johan. Ordengmu legendaris sih. Iya. Kau ono neng minggu. Yang Kediri kau ono. Untuk pengalaman mungkin gimana ya? Ya saya nggak nyangka bisa masuk LPM itu kan. Sebenarnya dulu sedikit cerita ya, sedikit curhat. Sebenarnya dulu bingung itu kan mau ikut KM apa itu kan. Terus tiba-tiba kenal Mas Habib ini kan. Dan sempat diskusi terus rekomendasi UKM apa yang kira-kira cocok gitu kan. Terus dia nge-share pamfletnya itu kan. Terus akhirnya aku langsung pas itu chat Fajar itu kan, terus langsung daftar itu kan. Saya kira dulu ya itu kan mengcover semuanya yang saya inginkan itu kan. Ada fotografi, desain grafis, terus sastra, teknik menulis itu kan. Ternyata ya itu di luar ekspektasi saya kan. Cuman ya enggak apa-apa itu kan, namanya proses. Sambil berjalannya waktu saya sambil improve itu kan, dan akhirnya ya bisa sendiri itu kan. Padahal dulu saya berharap bisa dapat semua itu kan, fotografi terus desain grafis itu kan, ternyata belum dulu itu. Terus suka dukanya ikut LPM ya ya enak sih. Suka dukanya ya kadang pas kadang cari narasumber, terus ya janjian, terus tiba-tiba beliaunya enggak mau gitu kan. Karena dulu pas mau wawancara terkait kode etik, mau minta keterangan dari salah satu dekan, cuman dekannya langsung menolak gitu kan. Dekannya paling mikirnya ngangel menu gitu. Itu sih kira-kira yang bisa saya ceritakan itu kan. Guyang-guyu alam. Yo piye tuh bos? Kira seru banget tenanan ya. Penting rokokmu ojo kretek loh. Kene Fajar ya. Fajar malahan.
PU Bikin Bos kancane Lombo bisa. itu. PU Bos Lombo itu njaluk oh itu. Itu sih yang bisa saya ceritakan. Mungkin teman-teman yang lain mungkin mau sharing-sharing lagi gitu kan. Mungkin kemarin kan saya kan sempat ketemu sama Mas Ali, Mbak Nita, sama Mbak Mon kan di Warkop Maspu begitu. Kemarin saya nanya kan, ya alhamdulillah kamera saya sudah sanggup untuk bisa membuat video. Juga kemarin Mas Eko sama Mas Saib sudah ke rumah saya. Punya pikiran untuk membuat musikali puisi ya kan. Tapi saya kan harus izin dulu sama Mas Eko ya kan, biar takutnya kan biar di sini lah minimal ya kan sama Mas Eko. Itu pengennya Boleh, buat boleh. jadi Semua karya tuh boleh. ya Mas, makasih Mas. Itu saya pengen buatnya itu nanti di kampus kan katanya Mas Eko kan di kampus kan sudah buka, boleh masuk ya kan kita ya kan ke UKM. Itu saya pengen nanti teman-teman misalkan anggota magang seperti Vina atau enggak Vinda atau siapapun itu dari pengurus jika ingin membuat puisi tapi dibuatkan video dengan teknologi modern sekarang ya kan, yang menyanggupi itu, nanti saya bisa berhubungan lagi sama Fajar ya kan untuk ngeditnya. Saya pengennya itu membuat konten seperti itu agar kalau dari pandangan saya sendiri ya, isinya LPM itu tidak hanya pamflet saja, tapi juga ada konten-konten yang mana bisa menerima anggota-anggota yang sastranya tinggi dalam kepenulisan ya. Karena rata-rata anggota-anggota sekarang kan lebih keren ke puisi ya kan. Kebanyakan orang-orangnya puitis ya. Jadi saya pengen buat seperti itu. Nanti mungkin untuk media ya kan, Mas Farhan bisa membuatkan pamflet seperti itu ataupun apapun itu. Saya pengen mengajak teman-teman yang memang memiliki puisi bisa membuat video, lalu bisa membuat video terus dikirim ke saya atau siapapun, atau enggak pengen membuatnya dengan saya, itu nanti kita buatkan konten ya kan. Walaupun saya bukan dari divisi media, tapi saya ingin membuat konten seperti itu. Mungkin tanggapan dari Mas Farhan gimana Mas? Bagus lah. Selama mungkin pemikiran kan bagus ide-idenya itu kan. Selain meningkatkan skill menulis, juga mengembangkan soft skill lainnya ya. Dan sebenarnya suka kalau ada orang-orang yang seperti itu gitu kan. Jadi mengcover semuanya itu kan. Gak apa-apa itu kan. Nanti bisa didiskusikan lebih lanjut itu kan. Mungkin bisa nimbrung nanti sama Putri itu kan, sama dia itu kan. Ya, bisa kok, bisa dikomunikasikan. Iya Mas, mungkin teman obrolin ke media, terus nanti mungkin atau enggak kita buat rapat saya dengan media ya kan Mas. Kita obrolin ini. Mungkin kalau misalkan sudah deal, ya kan kita gas aja Mas. Karena saya mumpung kamera saya ini udah mulai hidup Mas. Ini kalau sudah rusak lagi, udah mati udah kita. Penting ojo mau gade pas krisis ngono ae. Oh, siap. Ini karena Mas Irfan ini kan lagi sinyalnya ngadat. Untuk sementara saya ini ya, saya pegang dulu ini. Ini Ya, mungkin monggo Mas. belum terakhir ya, tapi ya mungkin ada pesan-kesan ya buat kita yang senior, yang junior ini, yang baru-baru ini, dari para alumni, para pemimpin umum sebelumnya. Siapa ini yang mau dahulu? Mungkin Mbak Mariatul mungkin
kesan-kesannya buat kita gitu kan. Kita itu seperti apa gitu ya. Iya, harapan juga Mbak Maria. Ya, kesan pesannya apa ya? Karena posisinya tahun-tahun 2 tahun ini kan agak pandemi, karena pandemi jadi pesan saya ya tetap semangat, tetap semangat. Maksudnya ini memang ujian ya, ujiannya LPM. Kayaknya ini momen yang paling berat kalau menurut saya, karena kita kan harusnya kan bisa bergeraknya langsung aksi, karena kalau via online, via daring kan sulit sekali. Tapi ya pesan saya tetap semangat aja. Terus untuk teman-teman semua, apa ya? Kan dari cerita-ceritanya tadi, cerita saya, cerita Mbak Monik, ceritanya Mas Habib, ataupun ceritanya dari Pak PU Eko, kan tadi memang background-nya kan beda-beda. Maksudnya latar belakang sampai kita masuk di LPM, itu kan beda-beda banget kan. Nah dari situ kan, maksud saya nggak harus kita itu pintar dulu harus ke LPM baru ke LPM. Maksudnya kita semua itu belajar di LPM. Jadi semuanya kita rangkul untuk sama-sama belajar. Karena saya percaya orang-orang LPM itu yang masuk di situ pasti orangnya cerdas-cerdas. Jadi gampang belajar, gampang nyerap ilmunya. Jadi ya nggak usah minder, gak usah takut nulis, gak usah takut membuat karya. Tetap semangat dan jangan pernah berhenti belajar. Itu sih. Udah, itu dari saya. Terima kasih Mbak. Mungkin lanjutnya bisa Mas Habib Muzaki. Besok kan sudah mau pulang tuh Mas. Katanya besok Alamin sudah masuk. Sudah ke Kediri berarti ya. Sudah dapat info saya ini. Oh iya, Gimana? Mas Eko update sekali. Update saya update ini. Ini perpondokan ini. Jaringannya akeh wi. Ya. Ini ada pesan-kesan Mas. Harapan terus mungkin bisa ditemui mungkin kalau di Kediri. Dan so besok saya ke Kediri. Besok jam 3 berangkat. Ya. Ada pesan-kesan dulu Mas. Ya, untuk sana ya, mengingat setiap generasi LPM kan punya situasi sendiri. Kalau waktu saya itu kebanyakan bahas isu terkait pindahnya status dari STAIN ke IAIN. Kalau sekarang mungkin tantangannya di pandemi ini. Kalau pesan saya terhadap motor, ya tetap pinter-pinter adaptasi lingkungan. Pinter-pinter adaptasi, jangan apa namanya, jangan mudah menyerah, jangan mudah putus asa lah sebenarnya. Tetap semangat belajar karena mumpung masih muda gitu. Emang kalau masih muda gampang menyerah itu kayaknya nggak itu banget, nggak masuk lah kalau bahasa anak sekarang. Itu aja. Makasih Mas Habib. Informasi Mbak Maria nanti mau nikahan tanggal 5. Namanya bagus juga. Ya nanti kita geruduk Mbak nanti. Ya. Ngomong-ngomong, udah restunya. Nah, ini tak sewakan pick up Mbak nanti teman-teman biar berangkatnya bareng naik pick up. Gue spanduk. Monggo sedaya.
Ini Mbak Monik, bagaimana Mbak Monik? Apa masih ini? Masih sibuk Mbak Monik ini? Mohon maaf. Oh ya. Terus semangat ini ya dari Mbak Monik. Terus semangat dan jangan berhenti berkarya serta maksimalkan potensi yang ada kawan-kawan, panjang umur perjuangan dan hal-hal baik. Oh ya. Ini bagaimana teman-teman, ada yang mau sharing lagi ini? Ya. Kalau saya kan los saja karena di warung kopi saya ini pakai wifi, jadi los saja sampai paginya nggak apa-apa saya. Saya di rumah, Mas. Ya apa namanya, saya sangat berterima kasih ya sama senior-senior juga mungkin ya, mungkin ada ini apa harapan juga kalau dedikasi itu memang dicari apa runtutan sejarahnya gitu. Saya juga mau mulai ya yang sepuh-sepuh gitu kan, yang atas-atas mulai untuk mencari-cari asal-asal apa asal muasal dedikasi dan bagaimana awalnya gitu. Harapannya bisa tercipta buku apa namanya perjalanan dedikasi. Tapi tidak tahu periode saya atau periode depan atau berapa tahun lagi gitu kan. Itu harapan gitu. Amin. Ya biar apa namanya, biar anak cucu kita itu tahu gitu. Anak cucu kita tahu ada album dedikasi yang sudah berumur udah lebih ya 20 tahun, 25 tahun lebih ini. Oke, dari saya kalau tidak ada yang perlu ditambahkan, dari saya ucapkan terima kasih atas partisipasinya dan mohon maaf, semoga memotivasi kita untuk selalu berjuang dan berkarya, karena album dedikasi itu bukan hanya sebagai UKM tapi sebagai juga alat perjuangan kita. Oke, salam pers mahasiswa. Salam pers mahasiswa. Nah, oke. Dan dari kami, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tenang, sudah tak screenshot. Nanti Waduh. buat kenang-kenangan ya. Ya, Mungkin Mas Habib mau nambahin lagi. Ditutup mau nambahin lagi gitu kan. sudah tutup, Mas. Sudah malam di sini. Sudah malam, podo ayo. Oke. Bagi yang ingin meninggalkan room bisa meninggalkan room. Kalau yang ingin bertahan ya monggo.